Ini ada kejadian sederhana tapi heroik ya di Nusa Tenggara Timur ya, 2018, Yohanes Gama. Tiang bendera waktu upacara sekolah nggak naik ya, kita ingat peristiwa itu ya. Terus dia secara berinisiatif, dia naik. Itu ada videonya loh Bu. Nah buat anak-anak seumur Yohanes Gama ini, kita kasih lihat film seperti itu. Itu kamu lihat tuh Kak, itu gimana tuh anak itu? Oh iya ya dia. Nah coba sekarang kamu apa situasi yang kamu hadapi di sekolah apa misalnya yang susah nih kayak gini nih, benderanya nggak naik, kamu misalnya, terus kita tarik ke kehidupan dia ya. Seringkali emosi saya terganggu kalau situasinya nggak kondusif. Tapi waktu saya mau mengekspresikan God's power, waktu situasinya nggak kondusif, saya makin doa nih, Tuhan tolong. Shalom Bapak Ibu sekalian, orang tua dimanapun Anda berada. Kembali bersama dengan saya Sukarmini. Saya adalah ibu dari 3 orang anak yang sudah dewasa dan nenek dari 2 orang cucu. Parenting atau pengasuhan anak adalah satu pelayanan membesarkan anak yang Tuhan berkenan. Parenting adalah satu perjalanan yang tidak mudah dan tidak praktis. Tidak ada jalan pintas di dalam perjalanan ini kecuali satu proses panjang yang menuntut komitmen penuh dari orang tua. Bagi orang tua yang bersandar kepada Tuhan, orang tua boleh melihat bagaimana Tuhan itu menyertai dengan kesetiaannya dan juga memandang kepada kemuliaannya. Bapak Ibu sekalian, saya sungguh berharap melalui segala pembahasan dalam topik yang kami sajikan dalam Parenting Podcast ini, Bapak Ibu boleh semakin mengenal jalan Tuhan dan menjadi lebih bijaksana sebagai orang tua. Tamu saya kali ini adalah seorang pakar karakter, Bapak Rizal Badudu. Apa kabar Pak Rizal? Baik, terima kasih Bu Mini sudah mengundang saya ke podcast ini. Selamat datang di Cherish Podcast. Beliau, Pak Rizal Badudu, adalah ayah dari 4 orang anak yang sudah dewasa, dan dia adalah tidak asing lagi di dunia bisnis, pendidikan, dan parenting. Dalam pengembangan karakter, Pak Rizal Badudu telah menuliskan serial buku pengembangan karakter berjudul Character Excellence. Ya, saya rasa buku ini adalah semacam bisa jadi buku panduan bagi orang tua yang ingin lebih mendalami apa itu karakter. Oke. Nah, untuk itu kita akan mulai perbincangan kita tentang antusiasme. Nah, Pak Rizal, kalau kita lihat ya, kalau kita mau punya 2 anak, 3 anak, 5 anak begitu ya, itu sepertinya di dalam pengamatan kita orang dewasa, ada kelompok anak-anak itu yang yang heboh, yang antusias, positif gitu ya. Nah, kita bilang ini anak-anak antusias, anak-anak yang antusias. Tapi ada juga anak-anak yang penampakannya sebaliknya, diam, tidak berekspresi, jarang ngomong ya, terus matanya juga kayaknya kurang bersinar-sinar. Lalu kita bilang bahwa kelompok anak ini kurang antusias begitu. Nah, jadi menurut Pak Rizal, bisa kan memberikan pada kami orang tua itu gambaran apa sih makna sebenarnya dari antusiasme itu? Ya, terima kasih Bu Mini. Nah, betul sekali yang dikatakan orang-orang bahwa ada anak yang kelihatannya antusias, anak-anak yang cenderung ekstrovert, ada juga anak yang kelihatannya tidak antusias, yang cenderung introvert. Itu adalah tipe kepribadian dan sifat dasar dari anak-anak itu, dan juga kita orang dewasa. Nah, itu bicara tentang sifat, tentang tipe kepribadian. Namun, saya mengajak para orang tua untuk mari melihat antusiasme itu dari sisi pengertian karakter. Nah, karakter ini sendiri apa? Di Ibrani 1 ayat 3a dikatakan, Ia, Yesus, adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah.
Dan kata gambar wujud Allah itu dalam bahasa aslinya adalah karakter. Nah, jadi karakter itu digambarkan oleh Yesus. Bagaimana Allah, sifat-sifatnya Allah bertindak itu Yesus dalam segala keadaan. Jadi kalau kita mau melatih anak-anak kita untuk lebih antusias, mari kita berkiblat kepada Yesus yang antusias dalam segala keadaan. Keadaan yang susah pun Yesus antusias. Nah, sekarang apa antusiasme itu sendiri? Ya kan? Dalam bahasa Inggris enthusiasm, dalam bahasa Prancis enthusia, akar katanya dari bahasa Yunani enthusiaso. Nah, akar katanya lagi lah adalah entheos. Dari dua kata, in, di dalam, dan theos, Tuhan. Indah ya? Antusiasme itu berarti di dalam Tuhan. Oh, berarti anak-anak yang kelihatannya sifatnya antusias dan anak-anak yang tidak kelihatan antusias, bisakah mereka bertindak di dalam Tuhan? Bisa sekali. Nah, di buku saya menjelaskan mengenai entheos itu apa. Ada 3 pengertian entheos itu saya bahas. 1, bersumber dari Tuhan. Itu nggak akan kering itu. Semangat kita, kekuatan kita, kalau kita sumbernya ke sana ya. Dan saya melatih banyak orang dewasa dan anak-anak untuk berprinsip entheos. Bagaimana semakin sulit situasi yang kita hadapi, semakin kita harus lihat sumbernya dari sana. Nggak akan kering. Kedua, berorientasi kepada Tuhan. Nah tuh, kita mendedikasikan setiap tindakan kita, kalau anak-anak ya buat PR, ya main, ya latihan, itu untuk Tuhan. Nah, makin begitu kita nih orang-orang yang nggak bener ya, kita ini, kalau kita dedikasikan, arahkan, kiblatkan kepada Tuhan, ya kita akan makin bener lah. Cara pikir kita, keputusan kita, tindakan kita, respons kita. Kita mengalami yang nggak enak dari orang. Terus kita merespons dengan mengarahkan itu kepada Tuhan, kita akan makin benar. Tapi itu 2. 1, bersumber dari Tuhan. Kedua adalah berorientasi kepada Tuhan. Ketiga, hanya bisa oleh kekuatan Tuhan. Kalau sendiri, kita cepat kering. Kalau pakai kekuatan sendiri, kita cepat, malas deh. Ini sih, saya nggak selera deh. Aduh, ini nggak gue banget deh, gitu orangnya. Tapi kalau ini jadi prinsip entheos ini, kita akan melakukannya itu ya seperti untuk Tuhan. Makin kita hadapi yang gak enak, kita pakai prinsip itu, ya jadinya seperti mencontoh Yesus ya. Yang pelayanannya berat sampai mati di kayu salib, tapi Yesus tetap mau lakukan itu karena Yesus antusias untuk melakukan kehendak Bapa. Kita sebagai anak Tuhan, kita mencontoh seperti itu. Maka menurut pengalaman saya pribadi dan orang-orang yang begitu banyak saya latih, bisa tuh siapapun, apakah dia anak atau orang extrovert, dia anak atau orang introvert, bisa bahkan dalam situasi-situasi yang berat, yang tidak mengenakan, kita sungguh-sungguh melakukan itu. Karena prinsip entheos tadi. Ya. Gitu ya Bu. Berarti antusias sekarang harus dipandang bukan sebagai penampakan lahiriah bawaan orang ya Pak ya. Ya. Tetapi itu lebih kepada hati, lebih kepada jiwa yang semacam berkoneksi berkoneksi dengan Tuhan begitu ya. Pak, adakah contoh ya? Ini kan sulit sekali Pak. Ya maksudnya gini. Kita orang dewasa aja, papa mama aja, lah ya belum tentu antusias. Ya kan Pak ya? Betul. Tetapi bagaimana sekarang misalnya kita itu mendorong anak supaya motivasinya, drive-nya, goal-nya itu bisa berfokus kepada Kristus. Nah, kalau dengan anak itu tentunya selalu mulai dari kita. Ya. Kalau kita itu tidak bisa mendapatkan karakter tanpa berkarakter. Kita nggak bisa menghasilkan karakter dari orang-orang
kalau kita tidak mendemonstrasikan karakter. Jadi bagus sekali kalau para orang tua ingin anak-anak Anda antusias, itu bagus sekali. Tapi akan makin mudah bagi mereka kalau Anda antusias. Anda antusias terhadap anak, terhadap kehidupan anak, terhadap hal-hal yang dilaluinya. Anda antusias, dia akan antusias ya. Nah, kalau tadi saya katakan kita berorientasi kepada Tuhan, ayat yang mendasar itu kan Kolose 3:23 ya. Kita lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi orang tua, waktu Anda mendapati anak Anda dalam kesulitan, Anda seperti untuk Tuhan. Anda nggak jadi marah-marah, nggak, tapi antusias mendampingi mereka. Dia latihan basket, begitu ya. Wah, dia marah-marah, dia kalah. Anda tetap antusias. Wah, kamu tadi sebetulnya kamu gini, tapi bagus mainnya. Anak-anak jadi tetap antusias, jadi percaya diri. Karena orang tua bukan saja menuntut hasil ya, tapi melihat prosesnya. Ini anak-anak latihan piano misalnya. Orang tua pengennya bagus, udah bayar lesnya mahal-mahal gitu ya. Mbok yang bagus mainnya gitu. Bukan itu gitu ya. Nah, tadi kan Ibu udah katakan kami punya anak 4. Dari kecil anak-anak 4 harus les piano latihan. Tapi ada yang memang bagus, ada yang bakat, ada yang sangat enggak bakat. Nah, saya sebagai orang tua melatih mereka tuh di rumah. Saya punya kecenderungan ngelatih anak saya yang bagus pianonya, ya saya semangat dong. Oh, bagus ya terus. Ngelatih anak saya yang enggak bisa. Aduh. Gitu tuh saya. Secara manusia, istri saya menegur, yang harus belajar itu bukan dia, kamu. Oh iya ya. Nah, saya nggak memperlihatkan antusiasme yang tinggi waktu anak saya nggak bisa. Lah, dia makin nggak bisa tuh, Bu. Tapi waktu istri saya berkata begitu, iya ya betul. Lalu waktu-waktu berikutnya saya berusaha, walaupun dia mainnya nggak sebagus saudaranya, tapi saya antusias mendorong, itu udah lebih bagus daripada kemarin. Wah, ayah senang sekali. Ini orang tua yang antusias. Akan menularkan antusiasme itu kepada si anak yang levelnya memang di bawah. Misalnya nanti sama juga di pelajaran juga gitu. Benar. Apakah kita akan antusias saja kalau anak dapat angka ulangan atau ujian yang bagus, sedangkan yang lain yang nggak bagus, kita langsung menegur anak, kamu sih belajarnya. Anak jadi susah untuk antusias belajar karena orang tua cenderung pengen hasilnya yang bagus. Betul sekali. Bukan proses. Padahal antusiasme ini adalah soal bagaimana menunjukkan itu di proses. Ya. Dan nanti waktu anak-anak udah berproses, udah antusias, udah rajin, apakah akan menjamin hasilnya bagus? Enggak juga. Kan kita juga gitu dulu ya, waktu sekolah. Nggak selalu angkanya bagus. Nah, kalau orang tua ini, angka bagus kita puji, angka nggak bagus kita juga puji prosesnya. Anak akan jadi percaya diri, anak akan jadi antusias, lepas dari hasilnya. Waktu dia makin antusias, dia akan bisa mencapai potensi maksimum dari yang Tuhan berikan kepada dia. Walaupun potensinya beda-beda ya tiap anak ya. Begitu, Bu. Ya, saya melihat berarti proses menanamkan antusiasme pada diri anak itu sangat lekat dengan pembinaan rohani ya Pak ya. Bagaimana kita terus mengarahkan mata anak itu kepada goalnya, kepada Tuhannya itu. Iya dan tidak. Karena ada orang-orang yang belajar secara rohani, tapi tidak cukup menerapkan itu di dalam parentingnya. Gitu ya. Jadi ini saya bahas di sini ya di buku saya. Ini kan ada 2 jilid ya Bapak Ibu ya. Saya yang kedua ini bagaimana mengembangkan karakter anak di rumah, karakter siswa di sekolah, dan karakter karyawan di perusahaan. Nah, ini di halaman 21 yang jilid 2 saya halaman 19. Bagaimana sih bisa melatih anak-anak buat antusias? Kita cari sekarang banyak di YouTube kisah-kisah heroik. Banyak di YouTube yang singkat-singkat 5 menit, 3 menit. Atlet-atlet top dunia. Misalnya seperti kita ya, Gracia Polii. Bagaimana dia mencapai itu
emas Olimpiade. Fredrik Budiman itu juara Olimpiade juga kemarin. Bagaimana itu kita bisa nonton sama-sama anak-anak. Coba deh kamu belajar apa dari dia. Terus kita sharing ya. Wah kalau papi belajar seneng tuh gini. Kamu belajarnya apa? Kalau kita kasih makan yang gitu, wah itu ini ada kejadian sederhana tapi heroik ya di Nusa Tenggara Timur ya 2018 Yohanes Gama. Tiang bendera waktu upacara sekolah nggak naik ya, kita ingat peristiwa itu ya. Terus dia secara berinisiatif dia naik. Itu ada videonya loh Bu. Nah buat anak-anak seumur Yohanes Gama ini, kita kasih lihat film seperti itu. Itu kamu lihat tuh Kak, itu gimana tuh anak itu? Oh iya ya dia. Nah coba sekarang kamu apa situasi yang kamu hadapi di sekolah apa misalnya yang susah nih kayak gini nih, benderanya nggak naik kamu misalnya. Terus kita tarik ke kehidupan dia ya. Betul. Gitu ya. Nah inilah nanti hal rohani itu, entheos itu, Kolose 3 ayat 23 itu kita daratkan di kehidupan anak-anak kita dan kita ya, dan kita juga. Tapi kalau kita belajar hal rohani, kita mengulang, kita masukin ayat itu terus buat anak, bagaimana membumikan itu? Susah sekali. Kecuali kita dalam kehidupan kita pribadi membumikan itu di dalam penerapan peran. Bagaimana kita berbisnis, bagaimana menghadapi klien yang sulit, kita tetap antusias nggak? Atau kita ngeluh-ngeluh? Kita bisa cerita sama anak kita, wah papi baru ngadepin yang susah sekali. Tapi papi ingat entheos. Terus papi gimana? Ya papi ingat, wah ini kan bukan buat bisnis aja, tapi untuk Tuhan. Terus papi jadi gimana? Ya papi tetap bisa semangat bicara sama klien yang susah itu. Nah, anak bisa lihat, oh papi tuh gitu. Aku juga bisa. Gitu di dalam dunia dia ya. Nah itu jadi mendarat itu hal rohani itu. Ya. Tapi kalau kita khotbahin aja dia, nih kamu harus kayak gini nih, harus kayak gini, harus kayak Yesus. Jauh. Susah sekali nanti. Begitu Bu. Ya. Sekarang saya mulai melihat bahwa penanaman karakter antusias ini itu sangat lively, sangat hidup ya. Kalau dengar ceritanya sih menyenangkan ya. Walaupun di balik itu pasti ada pergumulan orang tua ya. Iya. Maksudnya ada sesuatu yang hidup dan bahwa orang tua tidak berjalan sendiri. Ada kekuatan Tuhan, ada dorongan Tuhan seperti itu ya, ya di dalam membina anak-anaknya. Betul. Nah, jadi Pak Rizal, apa kira-kira ya yang bisa didapatkan sebagai manfaat dari sikap antusias ini di dalam kehidupan seorang anak? Oke, khususnya ketika dia sudah dewasa ya. Ya. Kita berkaca dulu dari kehidupan kita ya. Kita banyak menghadapi situasi sulit. Selalu pertanyaannya, waktu situasinya makin tidak kondusif, kita tetap antusias atau makin antusias atau makin turun? Kita punya kecenderungan manusiawi, termasuk saya. Ya, aduh males banget sih. Duh kok orang itu gini sih. Tapi kalau kita mencontoh Tuhan Yesus, waktu sampai naik di kayu salib kan berat sekali kan kayu salib. Tapi dia tetap antusias. Itu berarti sungguh-sungguh dalam melakukan kerjaannya. Ringan, berat, enak atau susah, itu tetap begitu. Nah saya ambil dari buku The Power for True Success ya. The Power for True Success itu. Enthusiasm itu adalah, enthusiasm is God's power in my spirit, my will, expressing through my mind, my will, and emotion. Sekali lagi, enthusiasm is God's power in my spirit, expressing through my mind, my will, and my emotion. Indah ya. Jadi seringkali emosi saya terganggu kalau situasinya nggak kondusif. Yeah. Tapi waktu saya mau mengekspresikan God's power, waktu situasinya nggak kondusif, saya makin doa nih, Tuhan tolong, seperti Daud ya, pertempuran yang berat ya, saya makin harus terkoneksi, situasi makin berat, orang yang saya hadapi itu makin menyulitkan, saya harus makin, Tuhan tolong. Saya pekerjaan sebagai konsultan ya,
Misalnya saya menghadapi kelas yang nggak kondusif, kelas training di perusahaan-perusahaan. Waktu itu terjadi, serta-merta saya tuh makin tuh, Bu. Saya makin, sambil ngomong, saya makin berseru. Kalau ada peserta yang ngeyel apa, saya makin berseru. Tuhan tolong, saya butuh God's power. If it is only by my power, gak akan terjadi. Jadi apa manfaatnya? Bu, dalam pekerjaan saya tuh orang ya, direksi itu, BOD, klien itu sering berkata, kok anak buah saya bisa jadi gitu sih? Jadi bagaimana, Pak? Jadi lebih bagus gitu. Jadi gitu. Saya tahu itu bukan saya. Jadi saya sering menjawab, Pak, saya ketemu mereka cuma 2 hari. Kan yang mengerjakan itu mereka sendiri banyak. Tapi pulang dari situ saya hanya bisa bersyukur kepada Tuhan. Saya ingat waktu berat menghadapi orang itu, saya terus terkoneksi entheos. Dan Tuhan kasih. Saya mengalami berkali-kali kalimat seperti itu. Jadi kalau ada pujian kepada saya atas hasil pekerjaan saya tahu it was God's power, it's not me. Kalau pakai kekuatan saya nggak akan bisa ngubah orang itu, ngubah perusahaan ini yang segede gini. Tapi itu saya alami berkali-kali. Ya. Jadi kalau namanya entheos, kalau namanya Kolose 3 ayat 23, apa sih manfaatnya? Then we will become an energy giver. Wah, indah sekali itu. Yeah. Kita jadi energy giver loh. Dimanapun. Di rumah. Di tempat kerjaan. Di bisnis. Dan saya berdoa kalau saya datang kemana. Itu sebelum Tuhan tolong supaya saya jadi energy giver di tempat itu. Sebelum saya memberikan seminar, sebelum training, sebelum podcast, sebelum ketemu orang janjian, Tuhan tolong saya jadi energy giver. Tapi kalau itu dari energi saya tok, gak mungkin. I need your power. Ya, nah, waktu kita berulang kali mengalami itu, kita ketagihan dong. Ya kan? Kan kita mah sering capek waktu kerja. Tapi waktu prosesnya demikian dan hal-hal itu saya berulang kali cerita sama anak-anak sejak kecil. Dan waktu mereka udah kerja, mereka ada komplain-komplain. Tapi bagaimana mengulang lagi hal-hal ini? Apakah kamu udah pakai God's power? Apakah kamu masih pakai your own power? Kalau kamu pakai your own power, ya tahulah cerita kegagalan saya juga ada. Waktu saya enggak bersumber dari Tuhan, enggak entheos, mereka udah dengar itu. Adakah transaksi-transaksi atau project-project yang saya gagal kerjakan? Ada. Kita enggak akan 100% berhasil. Benar. Kita masih di bejana yang lemah ini kan. Tapi kalau kita bagikan semuanya kepada anak-anak, sejak mereka kecil, cerita-cerita itu berulang. Wah, ini berhasil. Bank ini jadi gini. Kamu tahu nggak kenapa? Anak-anak udah tahu lama-lama. Iya kan, karena Tuhan. Iya betul gitu. Ini anak dari kecil. Kamu tahu nggak kenapa ayah berhasil gitu? Iyalah, tahu lah. Ya kenapa? Kan saya cuma ngetes gitu ya. Ya kan itu kan Tuhan yang bikin. Iya. Kalau ayah sendiri bisa nggak? Ya enggak lah. Iya. Nanti besok-besok kamu kalau udah gede juga gitu. Walaupun Bu, kita sudah tahu ya kita punya anak dewasa. Benar. Enggak gitu banget anak-anak kita. Anak saya juga enggak gitu banget. Enggak langsung jadi kayak malaikat gitu. Semuanya berhasil. Tetaplah mereka marah-marah di tempat kerjanya, kok gini sih. Tapi kan balik lagi, mereka juga berproses. Kita kan sampai kayak gini kan banyak gagalnya juga. Tapi balik lagi, manfaatnya apa? Kita di banyak tempat, kita akan jadi energy giver.
Ada kan Bu, orang yang jadi energy taker? Gitu. Atau energy waster. Nah, contoh ya energy waster ya. Orang-orang yang komplain melulu. Komplain tentang jalan, komplain tentang pemerintah, komplain tentang atasan, komplain tentang bisnis, tempat kerja. Itu tuh energy waster. Ini berbeda dengan yang positive thinking, negative thinking. Iya, positive thinking, energy thinking itu ada di tataran jiwa. Ya. Gitu ya. Tapi waktu kita bilang entheos, itu ada di tataran roh. Waktu kita bilang Kolose 3 ayat 23, waktu kita berkaca kepada Yesus, itu kita semua mau main di tataran roh. Dan itu lebih kuat. Positive thinking, bagus. Cuma waktu kita ngadepin orang yang negatif banget, Udah gak positif lah. wah susah banget Bu. Oke lah, sekarang kita main di rumah ya. Anak kita komplain, marah-marah. Kita udah nggak bisa positive thinking. Iya, betul. Tapi kalau sekarang nih, balik lagi ya. Anak kita komplain, anak kita marah-marah. Di dalam roh, kita makin terkoneksi. Kita udah makin mau marah nih. Kita mau marah nih, anak kita marah-marah ya. Kita mau marah nih. Kita kan punya kecenderungan gitu di rumah kan Bu. Lebih susah daripada di dunia luar kan. Iya. Waktu dia gitu, Tuhan tolong saya. Nah, saya punya metode dulu waktu anak-anak. Setelah saya belajar ya, setelah saya gagal ya. Maksudnya dulu anak-anak kalau marah-marah, apa kamu marah-marah? Pergi, jangan marah-marah. Oh, saya juga lebih marah gitu. Ya. Tapi lama-lama saya belajar waktu saya belajar karakter. Oh, itu salah. Aduh, salah. Terus saya dikasih metode. Jadi gini, anak saya marah-marah. Saya harus diem. Nggak boleh ngomong. Kalau saya marah, kalau saya ngomong, saya pasti sebentar lagi saya marah. Diem. Saya bilang, udah janjian sebelumnya. Besok-besok kalau kamu marah-marah ya, ayah hanya akan gini. Terus ayah nggak akan ngomong. Artinya, kamu harus kembali. Nanti kalau kamu udah tenang, 15 menit lagi, kamu balik. Nah, metode itu menolong anak saya dan menolong saya. Benar. Jadi setelah 15 menit dia kembali. Ayah, tadi aku mau gini. Ini ayah ngerti nih. Kita dua-dua jadi bertumbuh. Kita dua-dua jadi nggak energy taker. Kita mau tetap bisa berhasil, nggak 100%, tapi makin berhasil jadi energy giver. Ya. Dan kita dua-dua bukan aja dia, tapi kita terutama. Kita tahu bagaimana menyelamatkan diri dari kok gampang sekali sih nggak antusias. Topik kita di situ ya. Gitu. Oh Pak Rizal, andai kata orang tua mengerti prinsip ini ya, lalu menerapkan dan terus belajar sampai kapanpun gitu ya, itu keren sekali ya, indah sekali. Indah karena Allah yang dimuliakan. Betul. Dan Gitu ya. Allah bukan cuma di mulut atau pada konsep saja. Iya. Ya, tetapi Allah yang dialami. Iya. Allah yang hadir di tengah-tengah keluarga. Iya. Wow, Betul. itu pasti banyak hal yang oke, katakanlah masih ada gagalnya, masih ada jeleknya begitu ya. Iya. Tapi kita bisa melihat kehadiran Allah yang hidup itu, Iya. yang menguatkan, Iya. yang membuat kondisi atau persekutuan di dalam keluarga itu Betul. paling tidak kelihatan indah. Betul. Gitu ya Pak ya. Nah, Ya, saya kasih contoh satu ya. oke. Kita kalau dapat pelayanan yang buruk di toko atau di restoran, kita punya kecenderungan apa? Protes, marah. Enggak. Orang itu jadi bisa melayani lebih baik nggak? Gugup dia. Satu kali, ini cerita indah. Anak dan bapak ke toko. Pelayanannya gimana? Papanya marah-marah. Marah-marah. Gimana sih Enci ini? Wow. Udah pergi dia gitu. Anaknya ngomong sama papanya, Papa tadi harusnya nggak gitu sih. Kasihan si Enci itu. Enggak, dia kan gini. Tapi Papa apakah harus gitu? Ya tapi supaya dia jadi lebih bagus.
dia bisa lebih bagus nggak, Pak? Untung papa ini cepat sadar loh. Kalau kan dia marah lagi sama anaknya kan. Iya ya, papa salah ya. Iya. Terus anaknya terus lagi, extra mile anaknya. Papanya bilang gini, papa harus minta maaf sama Enci itu. Oh nggak perlu lah. Papa. Akhirnya, oke lah. Dia lagi makan nih sudah di toko. Yalah, ya oke Pak. Terus balik lagi ke toko itu, udah agak jauh. Pak, Ci, saya minta maaf ya. Enggak, Pak, saya yang salah. Pak, tapi saya minta salah. Anak itu lebih bagus, energy giver kepada papanya. Papanya jadi energy giver, tadinya dia energy taker kepada Enci toko itu. Tapi diingatkan oleh anaknya, kita bisa saling belajar ya, orang tua dan anaknya. Mungkin papanya pernah ngajarin dulu ya. Mungkin. Tapi papanya lupa. Ya, indah sekali tapi itu ya. Iya, betul. Iya, itu namanya meninggikan apa yang benar, meninggikan kebenaran. Iya. Nah, kita orang-orang Kristen tuh kita bisa jadi saksi nggak di restoran, di toko, di apa? Waktu kita ngalamin hal yang gak enak, atau kita sama aja marah-marah di airport kalau delay, kita menuntut hak kita, atau kita enteos balik lagi ya. Saya bisa sedikit menyimpulkan bahwa antusiasme itu tidak sekedar penampakan yang antusias, tetapi sesuatu yang di dalam jiwa seseorang, di mana Kristus ada di sana, lalu kita terus nempel mengalaminya, sehingga pada waktu apapun yang kita tindak dan kita ucapkan, Kristus menjadi nyata. Dan sesungguhnya ketika seseorang itu terus berjalan di dalam karakter entheos tadi itu, saya pikir disinilah sesungguhnya yang namanya relasi dengan Tuhan itu. Iya, kan kita sedang menunjukkan gambar wujud Allah. Betul. Gitu. Indah sekali ya Pak Rizal ya. Indah sekali. Ya. Iya. Nah sekarang gini Pak, menghadapi atau mengajar, melatih anak-anak akan karakter antusiasme ini tentu berbeda. Waktu saya mengajarkan anak balita dengan anak kelas 4 dengan anak remaja itu beda-beda Pak. Iya. Nah, menurut pengalamannya Pak Rizal, di mana perbedaan dan ada kemungkinan-kemungkinan apa? Kalau anak remaja kan nggak makan nasihat. Jadi kalau kita mulai ngomong, mereka biasanya sudah pasang ancang-ancang, hal-hal seperti itu Pak. Apakah ada pengalaman Bapak begitu? Satu hal, kita harus antusias soal kehidupan dia. Apakah itu aktivitas? Kalau aktivitas nih, jadi saya contohkan di buku ini ya. Saya baca dari sini saja ya. Bagaimana nih, antusias apa tuh? Sedapat mungkin orang tua menghadiri lomba-lomba yang diikuti anak. Biasanya mamanya aja Pak yang muncul. Nih, itu betul. Dan semakin remaja, tadi Ibu tanya anak, pra-remaja, remaja, dewasa. Begitu menginjak pra-remaja 8-12 tahun, terus nanti remaja 13-19, dia lebih butuh kehadiran Papa. Jadi kalau saya bilang orang tua menghadiri lomba-lomba yang diikuti anak, lomba renang, sepak bola, basket dan lain-lain, mengikuti orang tua mendamping anak-anak yang mengikuti acara seni, konser piano, balet, tari paduan suara, lomba gambar, mendampingi, terus beri dorongan semangat, itu membuat anak-anak jadi lebih berani. Kenapa sih kebanyakan mama-mama? Karena udah kulino kebablasan sejak kids. Betul. Kan itu operasional mama-mama. Jadi terus dibiarin, ya udah itu urusan mama. Enggak. Waktu dia menginjak pra-remaja usia 8, Bapak-bapak, ya, Anda mulai lebih di depan. Anda menunjukkan antusiasme terhadap kehidupan anak-anak. Dia akan jadi anak yang antusias. Kalau dia anak introvert, dia tetap akan diem. Tapi antusias ini kan menurut definisi di buku saya ini adalah melakukan usaha terbaik
dengan sikap yang benar dalam setiap tugas atau situasi. Jadi dia bisa anak yang diam, tapi dia melakukan usaha terbaik dengan sikap yang benar dalam tugas yang ringan atau berat, dalam situasi yang enak atau enggak. Nah, itu kita latihnya gitu. Nah, jadi apa bedanya antara anak-anak dengan remaja dan dewasa? Papa-papa, kalau makin maju, makin menunjukkan antusiasme terhadap kesedihan, kehidupan. Tadi saya baru bicara aktivitas ya. Anda maju, ikut, mengorbankan waktu buat anak. Anda jadi energy giver. Dia akan makin nempel. Dan nanti waktu dia masuk kesulitan-kesulitan, kesedihan-kesedihan, dia akan serta-merta cerita. Bahkan nanti waktu dia udah jadi anak dewasa, saya mengalami. Anak dewasa udah menikah, dia tetap cerita. Karena dia tahu orang tuanya antusias terhadap dia. Bukan hanya kalau dia berhasil. Bukan hanya kalau dia mengalami yang bagus-bagus. Tapi waktu dia sedih, misalnya lah, ngomong gini, putus pacar gitu ya. Gitu ya, misalnya gitu ya. Terus gitu, ya udah gimana? Kamu mau ini nggak? Kita nonton bareng nggak? Waduh, kamu mau apa? Nanti kalau kamu lagi sedih, oke, nggak apa ya. Take your time. I'm available. Wah, itu papa yang ideal untuk Pak Rizal. Wah, gitu. Anak udah dewasa ya. Mau ke dokter harusnya dia bisa sendiri. Ya. Bisa. Tapi kita bilang kita out of our hustle culture segala macam. Kita boleh nggak papa antar? Waduh, besok-besok kita minta kamu mau nggak nganter Pak? Dia antar Bu, karena apa? Karena dia waktu dengan kita dia dapat energi. Kita energy giver, ada kedekatan, kita enteos. Maka dia baliknya juga akan begitu dengan kita. Dia nggak hanya menuju kepada teman-teman, tapi ke kita juga dari waktu ke waktu. Ya, dan itu seminar berjalan yang tanpa harus seminar, gitu ya. Bahwa seorang papa mendidik anak lakinya, anak perempuannya untuk how to be a parent. Iya. Nantinya ya. Jangka panjangnya. Betul, betul. Iya, betul. Wah, indah sekali. Indah sekali. Andai kata semoga ya dengan yang ya. singkat ini Anda bisa belajar dan menerapkan. Gitu. Benar. Ya. Nah, Pak, mungkin kita sebagai orang tua punya niat yang baik, maksud yang baik untuk menanamkan antusiasme dalam diri anak-anak ya. Tetapi saya pikir tidak semua anak punya respons yang kalau papanya baik, wah dia jadi gimana gitu. Ada anak-anak yang tidak terlalu berespon atau menganggap ya itu biasalah gitu. Nah, sehingga apa yang orang tua itu sedang berusaha untuk tanamkan itu tidak katakanlah semacam mencapai targetnya. Nah, itu bagaimana, Pak? Iya. Ini soal target ini jangka panjang ya, penanaman karakter ya. Kita ajak orang dewasa terus jatuh bangun. Jadi untuk anak-anak juga jangan diharap sekali kita menjelaskan langsung. Justru kita kan mendampingi waktu dia tumbuh kembang itu. Iya kan? Jadi kembali lagi seperti tadi. Atau contoh jelas lah, kami punya 4 anak beda-beda banget. Anak yang ekstrovert akan langsung merespon, thank you banget gitu kan. Anak yang introvert, yang melankolis hanya satu kata, thank you. Iya. Pertanyaannya, kita pengennya selera kita. Betul. Ya, gitu loh. Ya enggak lah, kan tipe kepribadian anak beda-beda. Balik lagi ke definisi tadi. Waktu kita contohkan, kita ajarkan, kita dampingi, mereka tetap melakukan usaha terbaik dengan sikap yang benar dalam setiap tugas atau situasi atau enggak. Itu ukurannya. Ukurannya bukan gimana respons ke kita.
Respons dia sesuai dengan tipe kepribadian dia. Justru waktu kita nggak dapet respons yang kita kehendaki, apakah kita tetap antusias dan mendoakan bahwa dia akan mengerjakan itu yang sulit tuh, yang dia nggak seneng tuh, pelajaran yang dia nggak seneng. Kita doa suami istri, Tuhan tolong di pelajaran ini kami nggak menuntut dia seneng, tapi kami melatihkan dia antusias, karena itu setiap tugas dan setiap situasi. Ya. Dan nanti kita akan lihat jawaban-jawaban doa dari Tuhan, karena kita mendoakan hal itu. Dan Bapak Ibu, nanti waktu anak itu di pelajaran yang dia nggak suka, angkanya naik dari 6 jadi 7,1. Kan orang tua belum puas tuh, angka 7,1. Anda antusias untuk kenaikan itu. Wah, bagus sekali. Kamu tuh nggak seneng pelajaran ini. Tapi papi lihat kamu antusias belajar, bikin summary gini. Tuh angka kamu naik 7,1 buat papi itu udah luar biasa. Itu energy giver. Itu Kolose 3 ayat 23. Itulah entheos. Gitu ya. Oke Pak Rizal, dari perbincangan ini saya menarik kesimpulan bahwa seorang papa khususnya harus selalu mau tahu tentang kehidupan setiap anak-anaknya, ya. Seorang papa haruslah orang yang terlibat, bukan cuma mau tahu tapi terlibat dalam kehidupan anak-anaknya. Tetapi pada realitanya banyak sekali anak-anak yang hidup tidak bersama dengan papa, dalam arti nggak dekat. Ya papa pagi pergi, malam pulang, iya papa pulang ke rumah. Tetapi relasi itu begitu, bukan cuma hambar ya, jauh. Nah, mereka itu hidup bersama mungkin oma, tante, pengasuh, seperti itu. Itu gimana ya Pak ya? Iya, ini sebetulnya topik lain lagi nih. Nanti harus di podcast lain. Tapi terkait dengan antusiasme. Betul. Tadi kan saya katakan, kita harus antusias terhadap kehidupan dia. Bukan terhadap hasil-hasil dia. Kehidupan. Jadi, bagaimana Anda seorang ayah terlibat dalam kehidupan anak? Anda harus kerjasama dengan istri. Karena kita nih, papa-papa nih, kita nggak bisa lihat dengan dalam gimana emosi anak, gimana dia lagi apa. Jadi ibu-ibu tolong kasih tahu sama suami, anak lagi gini. Jadi ibu-ibu tolong kasih data pada suami. Si anak nanti akan lomba ini. Tanggal itu ya tolong kamu blok kalender. Kita nanti berangkat bareng sama dia. Nanti kasih tahu lagi, nanti dia lagi tertarik soal ini. Karena suami-suami lebih fokus di kerjaan dan suami tuh nggak bisa punya fokus banyak. Nah istri yang lebih tahu soal anak-anak terus kasih. Dia lagi sedih gini. Coba kamu bicara. Terus kita maju suami. Kamu lagi gimana nih sekarang? Kelihatannya lagi gini. Gimana lah cara pendekatannya? Kalau kita terus lakukan itu, anak-anak akan menyerahkan hidupnya untuk kita dampingi. Seterbatas-terbatasnya waktu, terutama orang-orang di Jakarta ya. Kalau yang waktu yang sedikit setelah pulang kantor, setelah kita dapat info dari istri, terus kita bisa ngobrol sama anak, kita bisa terutama main sama anak akan makin antusias terhadap orang tuanya. Kalau kita jarang main, kita nggak bisa masukin nasihat. Dari tadi Pak Rizal ngomong tentang papa terus. Nah ini kalau ngajar antusiasme ini mamanya dikemanain Pak? Itu tadi kasih data, kasih info, ya. Karena mama lebih tahu. Ya oke. Anak lagi goyang gini, anak lagi naksir. Tuh
Anak kita umur 13 lagi naksir, jangan dimarahin. Antusias lah, normal anak kita gitu ya. Gitu ya. Saya ngalamin nih, istri kasih tahu. Umur 12. Naksir. Yang mana nih kita tanya? Yang mana anaknya? Kita antusias dong. Gitu. Kita juga dulu begitu. Soalnya gitu kan. Di umur itu. Yang mana? Yang inilah nanti aku kasih tahu nih, nanti waktu dia dari sekolah minggu nanti, terus nanti di gereja gitu ya. Oh, yang ini jangan lihat. Yang itu tuh. Oh, yang itu. Oke. Ayah juga tahu orang tuanya. Oh, yang mana? Orang tuanya. Oh, ya, tahu. Udahlah, dia lagi naksir-naksiran gitu. Bukan soal nasihat harus dilarang, harus ini, bukan. Ini lagi cinta monyet. Anda antusias aja. Jangan curiga gitu ya, jangan ketakutan dia akan ini, enggak. Anda antusias, Anda lebih terlibat, mendampingi, jangan nasihat, jangan marah, dia akan makin jauh, dia akan pacaran beneran. Di umur 12. Iya. Tapi kalau kita terlibat, deketin, nanti sebentar juga dia ganti. Aku sekarang udah bukan yang itu. Gitu. Oh, yang mana? Antusias aja. Gitu. Sekarang yang ini. Oh, oke. Antusias makin dekati, makin dampingi. Tapi ini sekali lagi butuh kerjasama suami istri. Betul. Ini nasihat yang baik sekali. Ya. Kita nggak bisa, suami-suami kita nggak bisa. Kita nggak punya radar yang cukup kuat. Walaupun saya tahu ada papa-papa yang dekat dengan anak, itu bagus. Tapi dengan bantuan radar dari istri, dari mama-mama, itu gelombangnya mencapai itu, anak-anak itu akan memberikan energi kepada mereka untuk tumbuh kembang dengan baik. Dia akan tumbuh sebagai anak-anak pria yang lebih kuat dan anak-anak wanita yang lebih percaya diri. Waktu papa di umur pra-remaja dan anak remaja lebih maju sebagai energy giver, lebih antusias sebagai ayah. Ya, saya harap para ayah khususnya melalui perbincangan ini kembali diingatkan, disadarkan ya, bahwa waktu bersama anak itu sesuatu yang precious, sesuatu yang sangat berharga. Bukan hanya supaya Anda bisa sepertinya menyetir-nyetir, membina-bina anak Anda, tetapi itu satu momen yang indah, yang ya cuman itu toh tidak bisa kembali lagi ketika anak sudah menjadi dewasa ya. Hal yang kedua adalah bagi papa-papa mungkin yang anaknya sudah kadung remaja, sedikit telat sepertinya, ya, itu akan sulit sekali Pak. Kok tiba-tiba bapaknya berubah begitu ya? Tetapi selama anak masih di bawah pengasuhan orang tua, saya pikir Tuhan punya banyak jalan, banyak cara untuk membuat para papa itu berpikir kreatif dan dengan hati yang mau untuk dekat dengan, terlibat dalam hidup anak-anaknya untuk mulai. Entah bagaimana caranya, tidak ada format yang khusus ya, tetapi saya percaya tetap akan ada jalan. Iya, walaupun kita harus belajar. Betul. Jadi saya sangat menyarankan membaca buku saya ini karena kita cuma bicara sebentar sekali. Betul sekali. Tapi di dalam ini ada banyak sekali yang Anda bisa pelajari dan Anda terapkan. Dan selain itu saya bisa kasih tahu banyak sekali orang tua parents yang ikut di kelas-kelas parenting kami dan menerapkan itu. Biasanya saya kasih tahu mereka FB-nya ini, mereka Instagramnya itu, orang tua yang umur 30-an, 40-an, dan contoh-contohnya adalah persis seperti yang Anda hadapi sekarang. Jadi biasanya saya kasih tahu, masuk aja ke FB ini, ada banyak sekali contoh, IG ini ada banyak sekali contoh. Saya bisa kasih beberapa alamat itu sehingga Anda bisa mendapatkan dari parents yang jauh lebih muda lah daripada saya ya. Saya udah kuno nih gitu ya. Jadi contoh-contohnya kekinian banget. Gitu. Dan enggak pernah akan telat. Waktu kita mau mengubah arah, tangan Tuhan enggak pernah kurang panjang untuk menolong. Amin. Waktu kita berubah, Dia akan lakukan
apa yang dia inginkan yang lebih daripada kita. Dan biasanya saya sangat menyarankan orang tua yang tanda kutip udah telat. Anda katakan kepada anak, papi baru belajar ini. Ternyata papi yang lalu-lalu papi salah ya sama kamu. Papi minta maaf. Semakin banyak permohonan maaf kepada anak, terutama anak pra remaja dan remaja, anak akan memaafkan. Dan pada waktu Anda berkata, papi mau lakukan hal yang baru, caranya tuh gini yang papi belajar. Dari banyak kesaksian dari parents yang mengikuti kelas kami, banyak saja anak yang berkata, oh akan kelas lagi ya, nanti sudah pulang, papi belajar apa, mami belajar apa, ayo kita lakukan hal yang baru. Kemudian Anda lakukan bersama-sama sebagai keluarga. Dan waktu itu Anda bukan berjuang sendiri sebagai orang tua, tapi bertumbuh bersama anak. Dan Anda akan menjadi keluarga yang antusias untuk bertumbuh. Apalagi sesudah ini, apalagi. Kita cari YouTube apalagi yuk, ada banyak sekali contoh. Kita cari buku apalagi yuk, nanti keluarga kita makin indah. Dan memang tadi Bu Mini katakan waktunya sedikit. Karena waktu anak Anda udah kuliah, masih di rumah, tapi udah kuliah, itu udah susah. Waktunya udah sangat sedikit. Jadi, kalau Anda mau lakukan PR ini cepat. Karena anak umur 18 waktu kuliah, anak keluar negeri, anak keluar kota, anak di dalam kota pun kuliah di tempat lain, itu udah waktunya udah makin gak ketemu. Jadi waktu anak Anda masih kids, preteen, and teen, Anda kerja keras. PR Anda lakukan, Anda akan dapatkan hati anak Anda. Ini hati ya, semua ini hati nih. Karena hati Anda antusias. Dan nanti lihat apa yang Tuhan lakukan buat Anda sebagai orang tua, buat anak Anda, dan buat keluarga Anda. Indah sekali. Ya. Wow, ini adalah pesan penutupan dari Pak Rizal Badudu. Kerja keras dan pergunakan waktu yang masih ada. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada begitu banyak pemikiran dan juga inspirasi yang berharga bagi kita orang tua yang mengikuti perbincangan saat ini. Nah, kita berdoa supaya kita sebagai orang tua semakin diperlengkapi oleh Tuhan di dalam memperkenalkan jalannya kepada anak-anak kita. Pak Rizal, terima kasih banyak. Terima kasih untuk sharingnya yang begitu mendalam, lebar, dan luas gitu ya. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, ingatlah, ketika kita orang tua mencintai dan mengutamakan Tuhan dalam kehidupan nyata, kita berharap bahwa anak-anak kita melihat kehidupan semacam itu dan meneladaninya. Jadi sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan memberkati.